Ya, berjumpa kembali bersama anak bangsa, rumahnya para penggemar sepak bola. Kepiluan dari para skuad El Barça tentunya belum hilang dari kekalahan terakhir mereka atas Inter Milan di semifinal Liga Champions. Bagi Yamal, selain luka dari kekalahan tersebut, gelandang ini juga menerima satu pesan yang tidak bersahabat dari salah satu pemain Inter. Selanjutnya, satu berita mengejutkan dari Kevin De Bruyne yang akan melangkah maju untuk bergabung dengan rival timnya saat ini, Liverpool. Sejauh mana perkembangan transfernya ke Anfield? Ulasan hari ini ditutup dengan legenda sepak bola Cristiano Ronaldo yang akan kembali bermain di Liga Inggris. Tim manakah yang akan bersamanya nanti? Inilah ulasan selengkapnya. Bintang Barcelona Lamine Yamal tampil gemilang melawan Inter selama semifinal, namun sebagai protagonis utama, ia tidak bisa menyelamatkan tembakannya meskipun usianya masih muda. Penyerang Inter Marcus Thuram adalah orang pertama yang melakukan tendangan bebasnya kepada lawan setelah pertandingan. Anehnya, pemain depan Prancis itu adalah salah satu yang pertama dari pemain yang bersimpati kepada Lamine Yamal di lapangan dan terlihat memeluk pemain depan remaja itu setelah pertandingan. Namun saat ia berada di ruang ganti, Thuram tampaknya sudah kehilangan simpati terhadap pemain berusia 17 tahun itu. Setelah pertandingan selesai, Thuram mengunggah foto dirinya menghibur Lamine Yamal di Instagram story miliknya, tetapi dengan tulisan sedang menjalankan misi, disertai dua wajah yang tertawa. Ini adalah kata-kata yang sama yang telah diucapkan oleh Lamine Yamal di media sosialnya sendiri menjelang pertandingan. Namun unggahan tersebut kemudian dihapusnya sendiri tidak lama setelah diunggah ke media. Mungkin menjaga perasaan orang lain kali ya. Rekan setimnya tentu saja menganggap Yamal adalah yang terbaik meskipun mereka menelan kekalahan dari penguasa Serie A Italia. Cara mereka kalah disebut banyak orang pada akhirnya membuat para pemain Barcelona putus asa, terutama Lamine Yamal yang dianggap sebelumnya. Gelandang serang 17 tahun ini merupakan salah satu pemain pertama di skuad Hansi Flick yang menulis di media sosial setelah pertandingan dan menyampaikan pesan penyemangat yang menantang bagi para pendukung setia Blaugrana. Dan unggahannya itu rekan setimnya rapinya memberikan satu bentuk penyemangat bagi Yamal di kemudian hari dengan membalas tulisan tersebut yang berbunyi, "Kamu akan memberikan banyak hal untuk klub ini, tegakkan kepalamu, kamu adalah yang terbaik, dan kamu akan membuat para penggemar tim ini sangat bahagia, dan kamu akan memberikan mereka semua yang pantas mereka dapatkan." Beginilah satu balasan di kolom komentar unggahan Lamine Yamal dari Rapinha. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer Eropa. Liverpool dilaporkan tengah melakukan langkah luar biasa dengan mengajukan tawaran kontrak untuk Kevin De Bruyne, maestro lini tengah Manchester City yang telah menjadi ikon Etihad selama hampir satu dekade. Konfirmasi mengenai kepergian De Bruyne dari City pada akhir musim 2024-2025 menjadi pemicu spekulasi besar mengenai masa depannya. Dan kini, The Reds muncul sebagai salah satu kandidat serius untuk mengamankan tanda tangannya. Jika transfer sensasional ini terjadi, De Bruyne tak hanya akan mengakhiri era kejayaannya di City, tetapi juga akan langsung bergabung ke rival utama mereka di Liga Premier. Sebuah skenario yang sebelumnya nyaris tak terbayangkan oleh para penggemar sepak bola Inggris. De Bruyne mengenakan seragam merah dan menghadapi mantan klubnya di atas lapangan. Langkah agresif Liverpool ini dilaporkan berkaitan erat dengan kepergian Trent Alexander-Arnold, pilar penting kreativitas dari lini belakang yang akan meninggalkan Anfield, dan santer dikabarkan menuju Real Madrid. Dengan kepergian Trent, Liverpool kehilangan salah satu sumber distribusi bola paling tajam di Liga Inggris. Dalam kondisi inilah, De Bruyne muncul sebagai sosok yang dianggap mampu menambal kekosongan tersebut. Meskipun keduanya bermain di posisi berbeda, kualitas visi, presisi umpan, serta kepemimpinan sang gelandang Belgia diyakini bisa menawarkan solusi cepat dan kelas dunia bagi The Reds. Namun persaingan untuk mendapatkan De Bruyne tidaklah mudah. Klub raksasa Serie A Napoli juga dikabarkan sudah melakukan pendekatan serius.
Keunggulan Napoli terletak pada kedekatan personal De Bruyne dengan rekan setimnya di tim nasional Belgia, Romelu Lukaku. Koneksi ini bisa menjadi senjata rahasia Partenope untuk membujuk De Bruyne memilih petualangan baru di Italia daripada tetap di Inggris. Andai De Bruyne benar-benar berseragam Liverpool, hal itu bukan hanya menjadi gebrakan ambisi dari manajemen baru di era Arne Slot, tetapi juga mengirimkan pesan kuat kepada para rival domestik dan Eropa bahwa Liverpool masih sangat serius berburu gelar. Kombinasi antara pemain muda potensial dan nama-nama mapan seperti De Bruyne bisa menciptakan keseimbangan sempurna dalam tim. Lebih jauh lagi, membajak salah satu legenda terbesar dalam sejarah Manchester City akan menambah lapisan drama pada rivalitas yang sudah panas. Bayangkan atmosfer di Anfield atau Etihad saat De Bruyne bermain melawan mantan timnya, membawa beban sejarah sekaligus ambisi baru. Drama ini akan menjadi suguhan yang sulit dilewatkan bagi penggemar Liga Inggris yang selalu haus akan narasi besar. Jika transfer ini terjadi, maka musim depan akan menjadi salah satu yang paling emosional dan penuh kejutan dalam sejarah Premier League. Perpindahan ini bukan sekadar transfer pemain, tapi simbol pergeseran kekuatan dan mentalitas di antara dua klub elit yang saling bersaing ketat dalam beberapa tahun terakhir. Chelsea tengah bersiap menghadapi tantangan besar di pentas internasional saat mereka akan tampil dalam versi terbaru dan diperluas dari Piala Dunia antar klub FIFA yang akan digelar di Amerika Serikat bulan depan. The Blues tergabung dalam grup D bersama raksasa Brasil Flamengo dan juara Afrika AS Tunis. Pertandingan pertama Chelsea dijadwalkan pada 16 Juni menghadapi pemenang laga playoff antara dua kekuatan Amerika Utara, klub Amerika dari Meksiko dan LAFC dari MLS. Turnamen ini bukan hanya tentang gengsi, tapi juga menjadi ajang unjuk kekuatan global bagi klub-klub elit. Chelsea, di bawah arahan pelatih baru Enzo Maresca, melihat kompetisi ini sebagai peluang emas untuk menunjukkan kebangkitan mereka di panggung dunia, sekaligus sebagai pemanasan untuk era baru yang lebih ambisius. Namun di balik hiruk-pikuk persiapan itu, rumor panas menyelinap ke permukaan, kemungkinan kembalinya Cristiano Ronaldo ke tanah Inggris. Bintang Al Nassr itu santer dikaitkan dengan dua wakil Premier League di turnamen tersebut antara Manchester City dan Chelsea. Kabar ini langsung mengguncang jagat maya, memicu spekulasi apakah sang mega bintang akan melakukan comeback sensasional demi mengejar satu trofi besar yang belum pernah diraihnya. Meski demikian, tidak semua pihak menyambut hangat ide tersebut. Mantan pemain Tottenham dan timnas Inggris Chris Waddle dengan tegas menyebut bahwa kemungkinan Ronaldo bergabung kembali ke Premier League hanyalah gimmick alias aksi pencitraan semata. Dalam pernyataannya kepada YesWipstakes.com, Waddle menilai bahwa performa Ronaldo saat ini, terutama di Liga Arab Saudi, sudah tidak seintens dulu. Ia menambahkan bahwa meskipun sang bintang tetap memiliki kemampuan saat menguasai bola, mobilitas dan intensitas Ronaldo sudah jauh menurun dibandingkan masa jayanya. Ronaldo bermain untuk Chelsea, itu akan jadi gebrakan besar dari sisi publisitas. Tapi dari sisi teknis tidak masuk akal. Saya sudah melihat penampilannya di Al Nassr. Dia tidak banyak bergerak dan level kompetisi di Piala Dunia antar klub jauh lebih tinggi dibandingkan lawan yang dia hadapi tiap pekan di Saudi, ujar Waddle. Menurutnya, meski Ronaldo punya ambisi pribadi untuk terus mencetak rekor dan menambah koleksi trofi, langkah seperti itu bisa mengganggu fokus tim yang sebenarnya tengah membangun fondasi jangka panjang. Biarkan dia menikmati akhir kariernya di Timur Tengah. Dia akan bermain lagi musim depan, tapi untuk Chelsea itu akan terlihat seperti sekadar aksi marketing ketimbang langkah strategis, katanya kembali. Di sisi lain, skuad Chelsea tidak bisa terlena oleh isu transfer ini. Mereka masih harus menyelesaikan tugas penting di pentas Eropa. The Blues akan kembali beraksi pada Kamis malam dalam leg kedua semifinal Liga Konferensi Eropa melawan tim asal Swedia, Djurgården. Bermain di Stamford Bridge dengan bekal kemenangan 4-1 di leg pertama, Chelsea berada di atas angin. Namun Maresca dipastikan tak ingin timnya kehilangan fokus menjelang turnamen besar di Amerika Serikat. Jika Chelsea mampu menyapu bersih kompetisi ini, bukan hanya trofi bergengsi yang mereka dapatkan.
Tapi juga sinyal kuat bahwa era baru di bawah manajer muda Italia ini benar-benar siap untuk menggebrak baik di level domestik maupun internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.